Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, selamat hari Baru mulai, udah geber. Makasih Kurang loh ajar. Bapak-bapak yang terhormat. Iya. Ya, selamat hari ini, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda mendengarkan. Yang udah join di Spotify, yang udah join di YouTube, makasih banyak. Yang udah mampir, ya minimal buat ngeklik lah, entah dia lagi di jalan atau kayak gimana, kayak gitu. Hari ini kita bakalan membahas atau balik lagi ya, punya percakapan itu sama sekali tidak menentukan tema. Betul, iya. Ya, itu mungkin kalaupun memang kok tiba-tiba ada temanya bang, kok tiba-tiba ada temanya pink. Nah, itu sebenarnya tema ditentukan setelah rekaman bang. Iya. Berarti let it flow aja. Bener kayak gitu ya. Gue juga nggak tahu sih bakal bahas apa ini. Tiba-tiba di chat, Jal, lu ada waktu nggak? Kapan tuh? Nah, Gue hari Selasa nggak ke kosan ya udah. Oh deh, akhirnya kita berangkatin dan kayaknya sih semakin dadakan, elemen surprise-nya juga semakin bagus dong. Daripada kayak, Pak nanti bahas ini ya, bahas ini. Ya menurut gue sih kayaknya ekspresi gue nanti udah nggak, oh gue udah tahu. Oh gue udah tahu aja mau bahas ini gitu, takutnya gue kayak gitu. Dan lain segala macamnya kayak gitu. Dan perlu diketahui juga nih teman-teman, ini adalah hari pertama ya kita puasa. Hari pertama puasa, alhamdulillah. Kita berpuasa tapi kita nggak di Malang nih. Kagak kemarin sahur bareng. Iya, tahun kemarin kita ada di kota rantau yang sebenarnya idenya sih cuman pengen awal-awal puasa ngerasain di Malang. Ternyata kita dijebak. Pandemi, Pak. Kita dijebak. Pengumuman terkait tidak bolehnya mudik itu di tanggal berapa gitu kan. Lah, terus kita gimana? Akhirnya itu lebaran. Ya, waktu itu kita lebaran dengan keluarga kecil lah ya. Keluarga yang bukan kandung, salah satunya juga Mas yang dari tadi suaranya udah kedengeran ini. Kemarin lebaran bareng saya juga, kayak gitu. Ya, jadi sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu kali ya. Perkenalkan diri dulu. Teman-teman udah bosen juga memperkenalan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Arvin Fareli, bagi yang belum tahu. Biasa dipanggil Arvin. Status mencari malam Lailatul Qadar. Wih, pas banget momen Ramadan ya kan, Masya Allah. Kalau masnya nih, dari tadi kan udah ngomong nih, cuman belum perkenalan, biar teman-teman tahu. Lo lebih vokal, gue nggak vokal anaknya, Pak. Enggak. Padahal dia orangnya sama cemprengnya, Pak. Cuman kita beda rumah fakultas aja dulu. Yoi. Sama-sama jubir kita. Ini gue ngomong tai-tai di tit gitu nggak nanti? Asal nggak menyinggung dan lain segala macam sih aman sih. Ya. Soalnya kebiasaan Pak, orang Bekasi gimana ya? Iya benar. Perkenalan diri dulu dong. Masnya udah ngomong terus nih. Perkenalan diri dulu. Ini paling yang belum pernah dengar saya, emang saya nggak pernah beredar sih ya. Nama saya Muhammad Rizal Fahim. Biasanya dipanggil Rizal, Fahim. Di kuliah unik, dipanggil Ojan. Oh, jadi ada ada panggilan di masing-masing lingkungan. Ada. Jadi pas TK nih, kita saat TK nih. Oh iya. TK. BTW kita sebenarnya pernah satu alma mater. Cuma alma maternya pas bocah. 2 kali. Oh iya. Kuliah satu alma mater, Iya Pak. benar. Cuman waktu itu kan kita pengen banget sekolah terus nggak jadi. Nggak jadi. Pas TK dipanggil? Pas TK dipanggil Rizal. Rizal Masuk SD nih karena banyak banget yang namanya Rizal. Oke. Gue dipanggilnya Fahim. Oh iya benar, Fahim. biar pembeda. Takutnya Rizal ternengok semua. Iya, terus Fahim. Habis itu SMP dipanggil Rizal awal-awal, terus lama-lama anjir bosen banget Rizal. Gue pengen dipanggil Fahim lagi. Gue bilang ke anak-anak, akhirnya gue SMP juga dipanggil Fahim. Masuk SMA dipanggil Rizal lagi. Yang unik kuliah dipanggilnya Ojan. Nah, bahkan saya tuh kadang kalau cerita, iya, si Rizal ini, diceritanya sama teman kita nih. Rizal, Ojan, gitu kayak ada konfirmasi dulu. Padahal kan satu orang, Pak. Cuman nggak tahu sih ya. Mungkin beberapa dari teman-teman yang baru kenal pas kemarin kita sempat bareng-bareng di Malang juga rata-rata Ojan ya. Ojan. Nggak tahu deh. Kalau Ikro, Indro manggilnya Ijal apa Ojan? Oh, kalau misalkan yang baru-baru kenal yang bukan teman-teman fakultas dulu, itu rata-rata Rizal. Karena gue perkenalan nggak pernah Ojan. Iya benar. Cuman karena di fakultas, gue awalnya tuh kenalan Rizal juga. Terus jadi ceritanya gini. Pas zaman maba tuh kan ada kumpul bareng nih. Benar. Ini zaman botak ya. Botak dulu teknik botak. Terus Pak. yang tengah malam Laudi, bentar Pak, gue mesti ke fakultas. Iya, wah itu zaman barbar banget tuh. Terus. Kumpul nih. Dulu yang legend itu namanya Gor Pertamina di UB. Oh iya. Itu kumpul maba-maba awal-awal di situ. Iya, titik kumpulnya ya. Kita kumpul. Terus ada satu teman gue nyeletuk. Wah ada artis. Wah gue bingung siapa artis.
Disamperin gue. Set. Iya, kamu kan artis. Hah, gue artis apaan? Gue nggak ngerti nih. Dia ngomong aku kamu karena di sini Ya. juga culture shock. Di Malang kan Oh, iya, 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 iya. Gue tetap Teman-teman kan- pakai gue lu. Iya, Jawa Timuran ya. Timuran. Kamu artis ya? Bukan. Ah, bohong. Kamu yang main sketsa kan? Sketsa? Gue sama bingung. Oh. Iya, Ojan. Oh iya Yang tatap mata Ojan. iya. Yang ini yang kata-kata gini, gak gitu juga kali. Iya. Itu dulu. Aduh, Ojan. Iya. Itu. Wih, tapi dulu hits banget, Pak. Oh, iya. Di Trans TV satu lagi selain Ojan itu yang Nikta Gina jadi siapa? Jengkelin. Itu kan ngasilin beberapa orang-orang kreatif luar biasa ya. Tapi Ojan redup sih ya. Nikta Gina kan sampai hari ini masih siaran. Ini siaran. Itu tuh Ojan dia. tuh nggak tahu gue di mana sekarang. Bahkan lo tuh sebenarnya gak ada kedekatan sama Nggak sekali ya. ada kedekatan sama sekali. Dikirain kan saudara kan bisa kayak Bisa. gitu dong. Sampai tuh teman gue yang nggak tahu, gue tuh pernah, gue saking menghayati, gue kerjain aja tuh. Ada teman gue baru kenal nih, dikenalin sama teman gue yang lain, gue pak dengan nama Ini Ujang. anak fakultas juga? Anak fakultas. Oke. Jadi ada namanya Ujang. Udah. Ujang nih, gue baru kenal nih. Betul. Nah, terus ada teman gue yang namanya Dimas. Hmm. Nah, Dimas ini bilang, ini nih pemain sketsa nih, pemain sketsa. Terus? Siapa? Ojan. Terus dia tuh sampai beneran, oh iya Ojan, pipi gue dipukul-pukul pak. Anjir, aku satu jurusan B artis cowok. Gak. Karena memang waktu itu Ojan itu kan tampilnya pakai makeup ya. Terus kalau kayaknya Pakai makeupnya dihilangin, kayaknya mungkin mukanya lu banget kali. Kayaknya, Lu ngerasanya apa? Gue nggak ngerasa Tahu gue sih Ojan alisnya tebel. Alisnya tebel. Udah itu doang Tapi sih. gantengan gue sih. Iya, itu wajar dong. Kita kan orang-orang yang nggak usah ditanyain juga udah jawab kayak gitu ya kan. Nggak usah. PD-nya tuh ketinggian, kelampau. Bener. Status dong, nama udah tadi. Statusnya apa nih sekarang? Status Bismillah aja lah. Bismillah aja lah ya. Bismillah aja lah Untuk ya. segala Untuk kemungkinan. segala kemungkinan. Waduh. Karena kemungkinan ini kan kita nggak bisa tahu nih, kita cuma bisa ngeplan kan. Betul. Kita punya goals, kita punya clear goals Betul. tetap. Tapi kan goals yang sebenarnya kan yang tahu yang atas. Luar biasa. Ini nggak tahu momennya Ramadan atau mungkin kita udah lama nggak ketemu. Maksudnya ngobrol terakhir itu di Agustus kemarin ya. Kita sempat ketemu sama Fawas ya. Agustus ya. Cuman waktu itu emang konteksnya ngecengin Fawas sama ngasih siraman rohani ya Iya. ke Fawas. Jadi kita ngobrol yang berduanya kayaknya nggak intens ya. Bener. Nah, sama paling ngebahas ini momen-momen masa lalu sama gara-gara kita nongkrong dekat sekolah lau. Ah Iya, waktu Nongkrong itu. di Cisarua. Dan ini nggak tahu nih ya, Mas. Ya nggak tahu lah. Aku sih biasanya manggilnya Rijal. Saya anak lu aja lah. Iya, jadi Mas Rijal ini adalah teman kecil saya nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita itu dulu pas orok tuh rada bareng kali ya. Bareng. Cuman alhamdulillahnya kita bukan saudara persusuan ya. Karena dulu, iya nggak sih? Iya, Dulu tuh iya. anak-anak seumuran pasti saudara persusuan, Pak. Nggak tahu tetangga, nggak tahu saudara. Cuman ada saudara gua yang 2013 juga gitu. Itu saudara sepersusuan gua. Karena tadi ibunya sibuk dan lain segala macam. Kita itu beda 2 bulan ya. Agustus, ente November. November 4 berarti. Oh iya, November ya. Gitu. Lu kan 25 Agustus, Ah. gua 2 November. Benar. 3 lebih dikit. Iya, itu dari kita kecil, kita tuh seangkatan. Jadi gengnya sama mulu kali ya? Iya. Gengnya sama mulu. Kebetulan TK-nya bareng. TK SD kita bareng, misah. SD misah. Tapi kita masih main di dalam komplek. Komplek. Gitu. Masih setiap asar tuh main bola. Benar. Bahkan saya dapat kenang-kenangan, Pak, dari garasi rumah Bapak. Sampai hari ini, Pak, berasa, Pak. Bocor ya? Jidat bocor, Pak, dijahit. Anda kayak kenangan-kenangan di kepala tuh banyak banget ya. Iya, bener. Jadi waktu itu entah kenapa kita tuh bandel banget Bandel berdua ya. banget. Kita bandel banget berdua. Jadi waktu itu sebenarnya kita kondisinya hujan. Kita nggak boleh main di luar Boleh. gara-gara petirnya emang parah. Tapi nggak tahu kenapa nih kita berdua ngide main di garasi lau. Iya. Padahal pemain udah nggak ada nih, Nggak sisa ada, kita berdua berdua. doang. Cuman emang waktu itu insting exercise-nya latihannya luar biasa. Walaupun cuma sut-sutan dulu ya, kita sut-sutan. Latihan lah di garasi dengan garasi yang lumayan becek. Kita tambahin air juga, Pak. Kita selangin air juga kan, nggak Iya, cuma emang. air hujan. Bener, emang kita yang nyari penyakit. Karena Nyari waktu itu penyakit. garasinya sebenarnya nggak terlalu terbuka ya. Nggak terlalu, udah ada kanopi. Tertutup, udah ada kanopi. Terus akhirnya kita main tuh di situ. Mobil bokap kagak ada kan, doi gawe, enak dong, luas nih. Oh, Luas. luas banget nih garasi, ya kan? Kita main sut-sutan. Sampai ada satu momen kalau nggak salah,
Ani nginjek bola ya? Iya, Nginjek bola, terus kepleset, pala duluan. Pala duluan, abis itu main lagi? Main lagi, tapi lu udah megang. Iya, kayak Megang. aduh apa nih? Ah. Itu udah ada ya? Udah ada. Lu belum sadar juga? Belum. Yang sadar? Mak gua. Iya, almarhum nyokap tuh. Almarhum nyokap. Itu tiba-tiba panik gitu. Iya. Arvin kenapa gitu kan? Terus kita berdua baru sadar. Emang kenapa gitu kan? Terus kita berdua emang nggak bersalah gitu kan? Terus pas di bekang ternyata bocor. Pak. Wah itu hujan-hujan, nyokap gua nangis-nangis bawa gua ke nggak tahu rumah sakit terdekat. Kita dulu sebutnya apa? Klinik ya, klinik yang di depan MKGR dulu. Oh iya. Pertama dibawa klinik MKGR, ternyata dia nggak punya spesialis. Terus ada lagi Pak, dokter apa mantri gitu. Dia kayaknya bisa ngejahit. Yang sekarang tuh warnet. Warnet di seberangnya tongkrongan Pujasera. Kan dulu seberang ada warnet tuh. Oh, Nah. ini kick off, bukan ya? Bukan, kick off mah yang ada di sono. masjid ya? Kick off yang ini, enggak. Pokoknya warnet. Dulu itu dia semacam rumah sakit kecil. Kayak gitu. Dan dia bisa ngejahit. Gue dijahit di sono. Karena memang di sini kagak ada dagingnya nih, di jidat. Tepat di jidat kagak ada dagingnya. Ternyata dibiusnya nggak kena dong. Wah itu gua pusing gua disuntik berkali-kali. Itu momen-momen bersejarah kita tuh ya. Momen-momen bersejarah. Ada lagi Pak, Apaan? main bola di masjid. Nah. Itu kondisi di jam 5 sore. Oh iya. Udah waktunya anak-anak dipanggilin. Iya, Aven pulang. Gitu ya. Udah mulai nyanyian. Udah nyanyiin masjid nih. Terus Lau panik. Oh iya. Kunci bener. rumah. Iya bener. Kunci rumah gue di mana? Karena gue lagi ditinggal Lagi bokap tinggal. nyokap. Oh iya, Dan rumah gue nggak kosong boleh tuh ya. keluar. Nah. Jadi gue insecure banget. Padahal mah rumah gue gak dikunci juga nggak apa-apa. Iya. Orang kita lapangan deket banget. Depan-depanan lapangan Iya. bola sama rumah lu kan. Gue nangis tuh ya. Nangis gua tuh. ada-adanya. Kita juga panik karena Ngerasa bersalah. Terus ditelisik-telisik, Iya. kuncinya di tangan ente. Tapi gue nggak tahu sih ya. Waktu itu kayak gimana ya? Soalnya seinget gue tuh gue taruh deket pagar. Gue takutnya tuh kejebur got atau kayak gimana. Gue tuh males ribet sama bokap nyokap gitu loh. Kayak dia nggak bawa kunci lah segala macam. Aduh gue males ribet. Gue udah ngebayangin tuh diomelinnya. Gue nangis dulu baru nyari ya. Iya, bener. Ternyata pas anak-anak pada nyari di rumput-rumput gue inget banget tuh. Set, lu apa Dimas gitu? Lah itu di tangan lu apaan Ping? Lah iya. Gue gak mikirin malu tuh gue. Ya udah gue langsung balik aja gue. Itu kan. Gue mau ketawa tapi kasihan ngeliat lu udah nangis. Iya, karena ya nangisnya bocah ya, nangis Iya. rasa bersalah. Nangis rasa bersalah. Iya. Kayak dulu juga, gue juga pernah nangis. Heeh. Lau ngelempar sendal gue. Oh iya, ke genteng. Kita musuhan. Iya. 3 hari nggak ngobrol kita ya. Iya, gara-garanya waktu itu sebenarnya ada genteng yang bisa diambil. Bisa diambil. Tapi gue lemparnya ketinggian. Ketinggian. Si pelan tuh gue lemparnya tuh. Dar, iya kan? Ngambilnya gimana nih? Waktu itu kita belum tahu tuh cara manjat. Tiba-tiba Rijal balik dengan sendal sebelah, cabutnya gitu tinggalin gue. Gue disalah-salahin sama Aik gue. Gue disalah-salahin sama anak-anak. Terus kita gimana gitu? Terus bingung dah, nggak ada yang berani main ke rumah lu. Terus akhirnya Aik tuh main ke rumah lu duluan. Gue bingung tuh ngerasa bersalah. Kocak banget. Akhirnya gue ngambil sendal lu 2 minggu kemudian tuh. Kemudian. Gue ngide dah gue ngobrol sama Pak Hayar. Ngobrol sama Pak Hayar gue ini, Pak gimana Pak caranya ke atas? Akhirnya diambilin tuh. Sendalnya gue inget banget tuh hitam, flip on warna biru tuh Iya, atasnya. atasnya biru. Benar. Gue lupa tuh sendal apa tuh, Carville apa dulu ya. Nggak tahu, lupa gue juga. Iya itu tuh. Reebok apa ya? Itu momen-momen kocak ya. Kocak lah, zaman Zaman kecil ya, Terus zaman kecil. kita flashback lagi tuh TK juga kita selek Pak. Power Power Ranger, Kita gara-gara dulu berebut. Berebut. Ya Allah, Dulu punya perdebatan. Megazord kita, Megazord. Bener. Megazordnya ayunan. Nah, Megazord ini jadi harus kita ada kalau yang udah mimpin. kita kalau udah bersatu kita ke itu tuh kayunan itu. Itu kan harus ada yang mimpin ya. Bener. Gua tuh dulu Power Ranger biru kalau nggak salah. Iya, Gua gua biru. merah. Lu merah, gua biru. Iya ya. Lu merah. Iya. Gue lupa. Habis itu lu bilang kan, Pemimpinnya? kagak, pemimpinnya merah. Iya, Gua bener. kagak terima tuh. Kagak biru-biru. Di mana-mana pemimpinnya merah. Terus ada lagi yang nyeletuk, siapa lagi yang mau tuh? Siapa ya? Yang putih apa yang hitam? Gue lupa dah. Putih. Iya. Putih. Itu siapa yang ngelukis? Karena ada kartun juga yang pemimpinnya yang putih. Soalnya putih kan jarang nongol ya. Dia Iya. cuman kayak misalkan lawannya jago banget nih Bener. baru nongol. Terus dia bilang pemimpinnya itu putih. Mighty Morphin ya, Pak? Lupa gue. Iya dong. Power Ranger pertama tuh Mighty Morphin yang dinosaurus semua kan? Iya dinosaurus. Iya, itu Mighty Dinosaurus. Morphin. Power Iya. Ranger pertama tuh itu Mighty Morphin. Yang dulu di Indosiar ya.
Indosiar gue inget tuh ya. Indosiar. Iya bener di Indosiar. Yang pokoknya sebenarnya jalur ceritanya gitu udah tahu semua ya. Cuman nggak tahu kenapa seru. Anjir. Iya bener tuh kita dulu selek juga tuh. Gara-gara ini yang mimpin harusnya siapa ya? Sampai akhirnya cabut juga tuh gak jadi lawan musuh. Gue nggak ngerti. Tahu megazordnya siapa yang ngejalan? Gue nggak ngerti. Itu tuh momen mainnya. Nah terus akhirnya pas di SMP, oh enggak, kita di SMA sempat berpikir kita kayaknya mesti satu sekolah lagi nih Jal. Gue bilang gitu. Akhirnya kita susah juga tuh buat satu SMA, walaupun gue udah milih ya SMA 71 juga. Gue ketendang. Iya. Ketendang karena ya mungkin standarnya 71 lumayan tinggi. NEM gue nggak seberapa lah waktu itu ya. Akhirnya gue keterima di 62 lalu di 71. Tapi lu gelombang 2 apa gelombang 1 sih? Gue gelombang 2. Kan strategi bokap. Oh iya, dulu gelombang 1 dimasukin 81 segala macem biar dapat gelombang 2 karena gelombang 2 lawannya nggak terlalu jago. Itu gue juga rada nyesel sih, gue bisa masuk 81 harusnya Pak. Kalau ikut strategi itu. Kalau ikut strategi itu ternyata di 81 tuh dulu kan gue alhamdulillah 36,4 ya. Iya. Nah, di terakhir itu 36, berapa gitu, di bawahnya 36,4 kalau gue pakai padahal kalau misalkan masuk ya, padahal bisa masuk. Iya itu momen-momen. Akhirnya kita satu kuliahan. Itu kagak ada janjian ya? Gak ada janjian. Pokoknya lu udah ngomong tuh arsitek gitu kan. Lalu gambar mulu kerjaannya tuh. Di gambar dinosaurus, gue inget banget tuh. Dipamerin tuh gambar dinosaurusnya keren banget. Terus lalu bikin clothingan. Ya. Gue inget tuh, lalu bikin clothingan zaman di 71 ya itu ya. Clothingan SMP malah. Iya SMP. Terus lu bilang nih yang desain gua sama anak-anak tuh gini. Ya walaupun sablonnya biasa aja cuman masih jelek sih. Iya. Soalnya dulu tuh zaman monster tau gak sih lu Drop Dead gitu kan desainnya monster. Cruz. Dulu yang influence Cruz Pak. Gak tau Cruz sekarang masih ada nggak ya di tempat? Masih. Iya dulu Cruz semuanya monster Pak. Wah dulu baju tuh kalau udah pakai Cruz lihat O-nya 2 dari jauh aja nih. Wah anjir anak gaul. Soalnya PWG. Anak pensi. Pensi banget. Stiker apinya aja. Kalau misalkan ada di HP lu apa di motor lu, wah lawan anak Cruz. Anak gaul. Anak gaul lah. Anjir itu tuh, gua nggak tahu deh kondisi Tebet sekarang kayak gimana. Karena kan sekarang kayaknya fashion itu diwarnai oleh dari luar juga ya, kayak Uniqlo ya. Uniqlo, terus sekarang juga yang Gucci yang mahal-mahal udah gua nggak ngerti. Jadi nyari hypes-nya Pak nyari ya. Hypes-nya. Kalau dulu kan memang budget itu budget kita. Bahkan kita dibela-belain nih. Nabung, nahan-nahan buat ke Jacklot ya. Dulu kan. Wah, ya pokoknya pas ke Jacklot tiba-tiba dapat celana 3 ya, beli 2 gratis 1. Dapat baju, kaos juga kayak gitu, beli 2 gratis 1. Benar. Itu dulu sampai patungan tuh biasanya tuh. Iya, benar. Lu beli ini juga nih, biar Iya. dapat bonusan. Iya, benar. Nanti gue beli 2 dah di lu bayar setengah aja gitu kan. bener. Gue nggak tahu tuh kayaknya kalau Jacklot sih masih rutin ya dilakuin. Bahkan Jacklot yang di Malang kan juga ada ya, bukan Jacklot namanya, bener ya? Jacklot sekarang udah keliling Indonesia kan dulu terakhir. Iya, yang di Rampal itu Rampal terakhir Jacklot. ya, itu Jacklot juga ya? Yang di Kempot terakhir itu kalau nggak salah. Iya, setahu gua itu Jacklot juga itu ya. Jacklot. Aduh, tuh momen-momen. Gua nggak tahu deh ini yang ngedengerin kita segmennya di mana nih, gua nggak ngerti. Tahu deh. Cuman kalau seangkatan di kita atau mungkin di luar sana ada teman-teman kita nih yang mungkin seangkatan atau mungkin satu ruang lingkup dulunya segala macam, ini juga bakalan jadi flashback juga sih. Kocak Pak. Bener. Dan dulu kita semua ngerasa keren dong. Iya. Dulu ya gue parkir motor dari Semabel belok kiri masuk jalan Tebetnya gue ngerasa ganteng ya. Iya nggak? Dulu kita parkir motor nih, walaupun belum tentu beli ya. Parkir dulu gue biasanya parkir pertama, gue kedua itu Hooligan, Cruise itu terakhir. Oh gue ke Research dulu. Gue pasti ke Oval Research dulu. Karena Oval Research tuh apa namanya? Selera gue. Selera gue banget. Bahkan celana gue beberapa kali Gumo, tas gue juga Gumo, jaket gue Oval Research. Jadi gue biasanya mampir situ. Ketika udah di sana, ya even lu bawa duit berapa gitu, lu masuk aja. Terus lu ngelihat barang yang lu suka, terus lu ngelihat jaket yang nggak pernah ada di luaran sana, terus lu ngerasa kayak gila sih gitu, gila. Terus nyari size ya kan. Dulu gue ngerasa keren banget sih. Kalau gua tuh dulu lebih tertarik endorse sama Urbi, Pak. Oh. Endorse sama Urbi. Iya. Gue tahu Arbi itu dari Inas. Mantan gue dulu. Arbi apa Urbi sih? Itulah pokoknya lah. Kalimalang kan, Pak? Enggak, Pak. Di Tebet juga. Gue taunya maling di Kalimalang. Masa ada? Gue nggak tahu maling di Kalimalang.
Pokoknya habis lampu merah, sebelum yang komplek Curug itu kayak muter dia di deretan situ. Oh, gue nggak tahu. Kalau dari sini habis jembatan. Mungkin ini kali cabang kali ya? Iya. Terlalu gede kali ya. Gue Iya. taunya di Tebet. Iya. Apa Tebet endorse aja ya? Gue nggak tahu sih. Pokoknya setahu gue Arbi itu kayak anak-anaknya endorse itu nggak sih? Iya, bisa jadi ya. Kalau gue taunya Arbi itu pokoknya dulu tuh Varsity tuh ya. Dulu Varsity lagi tuh. zaman Varsity. Dulu Varsity, kemeja jeans. Ya, bener ya. Kemeja jeans. Arbi tuh isinya tuh kemeja jeans, Varsity. Dulu belum sebutannya belum bomber ya, Pak. Iya kan, bomber tuh terakhir ini aja disebut bomber. Dulu disebutnya jaket baseball. Jaket baseball. Karena ya pemain baseball pada pakai itu semua. Bener. Iya bener, gue baru ingat lagi. Iya bener. Oh, iya mungkin Arbi cabangnya yang di situ kali ya. Bisa Karena jadi. waktu itu malah gue zaman SMP. SMP. Gue zaman SMP itu dulu doi ngomongnya kesana mulu. Padahal dulu mah kagak ada kali Pak ya. Berarti kesana sama Inas tuh? Dulu iya. Gue sih gue pernah beli jaket dipilihin sama pernah dibeliin jaket. Aduh. Dulu gue inget banget nih. Ya. Gue dulu inget banget. Screamos tuh belum ada tempat storage sendiri Pak. Jadi Screamos itu masih di dalamnya si Urbi. Di endorse juga ada Screamos. Berarti bener. Tuh. Jadi dia tuh sebenarnya perhimpunan kali ya. Kayak dulu kan ada nih, disebutin distro aja. Cuman dalamnya ada Pro Shop, Skater, Black ID. Iya. Tapi kita nyebutnya distro. Gitu. Udah. Itu zaman distro banget ya. Iya. Keren banget kalau kita beli baju di distro. Dulu gue inget banget tas gua tuh penuh sama pin-pin Pro Shop. Wah anjir. Apalagi ini dulu yang paling gaib itu, nggak tahu nih teman-teman sadar nggak dulu, ada gesper dari besi, gede banget tuh ya palanya tuh ya. Dari besi Pro Shop gitu Pak, lambang P sama S ada tanduknya. Wah itu ganteng banget. Yang bisa nyanyiin cuman ini gesper skater yang S. Wah anjir dulu gila. Dulu sih kita satu warna ya mungkin. Karena mungkin dulu belum ada eBay ya. Orang belum tahu semuanya kali ya. eBay, e-commerce juga dulu belum ada. Dulu belum ada Tokped, Shopee. Iya. Lau mau beli ya lau fitting sendiri. Kita jalan-jalan, ngelihat masuk satu sana. Bahkan gue inget banget dulu pada saat Arbi lagi jaya-jayanya. Gue nggak tahu yang di Tebet ya. Gue cuman Arbi yang di sini. Itu bisa tiap minggu kita nungguin size. Ngerti gak lo? Bener. Iya. Ngerti gak? Jadi gue udah ngunci nih, tapi size gue gak ada. Iya. Terus gue nanya sama ininya, kira-kira adanya kapan ya gitu. Terus minggu depan gue datengin lagi. Gitu. Itu memori ininya sih. Cuman kalau di Arbi yang itu Pangkalan Jati kayaknya. Pangkalan Jati apa Kalimantan ya? Kurang tahu gue malah. Itu nggak terlalu ngerasa keren. Tapi di Tebet, wah itu belok Semabel kan Jan? Ya. Wih, itu ganteng lah. Soalnya tuh Ping, kayaknya anak-anak Semabel kesana semua. Kan Semabel dulu kan patokan anak SMP nggak sih? Iya benar. SMP gaul Semabel. Bener. Semabel dulu namanya harum banget sih. Harum banget dulu. Entah karena Tebetnya, entah karena selatannya, atau emang pinternya juga ya? Pinter. Dulu seingat gue, Semabel pinter juga ya? Pinter, gaul, sama banyak anak band. Dulu kan anak band tuh dipuja-puja banget. Gue nggak tahu deh. Gue sih dulu zaman SMP last child sama PWG. Tapi kan kita lebih ke last child dulu. Tapi gue bukan APWG ya. Iya. Cuman gue dulu last child karena beberapa kali acara di SMP gue Virgon mulu. Sebelum segede sekarang nih Virgon. Zaman dulu deh. Zaman belum. Sekarang hijrah Pak. Oh iya. Virgon itu. Alhamdulillah. Jadi dia Ustad. Bukan. Dia hijrahnya slow aja deh. Kagak yang lebay, kagak yang apa. Masih main musik. Cuman bininya lumayan. Pakai apa nikah. Sadar. Segala macam. Padahal bininya ini Pak. Dulunya girl band. Yang ditembak pas lagi zaman dahsyat dulu sama Virgon. Gue inget banget tuh dulu. Itu zaman gue masih ngidolain karena gue masih belum terima. Lu masuk label, lu masuk TV lu. Dulu ya. Anak-anak kalau misalkan band indie-nya, band favoritnya kayak gitu ya. Kayak ibarat kata, gue doang nih yang boleh tahu, lu nggak boleh tahu. Iya kan? Ya sebelum folk dan lain segala macamnya sekarang dulu udah kayak gitu sih. Dulu popang indinya Pak. Bener. PWG dari yang dipuja-puja sampai dihina-hina. Bener. Sama kayak ini. Dua itu ya, Last Child sama PWG. Iya. Sama percis kayak, lu tahu skema lagu Akad nggak? Oh iya, I see. Lagu Akad dipuja-puja sampai di semua cafe shop nih kalau misalkan Payung Teduh. Kalau misalkan lu datang pasti nyetelnya Akad. Iya. Akad sampai orang-orang tuh wah anjing ini lagu toksik banget nih.
Padahal awal-awal dipuja-puja sampai segitunya, sampai ada yang ngedit intro akad 10 jam. Teret, teret, teret. Sampai 10 jam. Itu sampai Is Payung Teduh juga termasuk ngambil keputusan kayak gitu gara-gara sebelum itu ya Pak ya? Bisa jadi, gue nggak tahu nih. Iya Kan sih, dia cuman cabut kan. iya. Karena setahu gue seniman-seniman macem kayak gitu tuh gak demen Pak sama kayak gitu. Oh gue inget banget dulu, itu yang waktu itu lagi dibahas tuh masalah cover-cover. Ah iya, Cover tuh gimana sih? Iya, Karena- royaltinya gimana gitu ya. Karena for your information mungkin teman-teman bisa flashback nih memori beberapa tahun yang dulu. Seinget gua, view-nya akad paling banyak tuh Hanindia. Oh, Gue inget banget tuh. Iya. Gue inget banget tuh. Iya kan, bener kan? Hanindia. Malah si originalnya kurang gitu. Cuman nggak tahu sih Hanin tuh izin apa gimana. Karena itu viral juga tuh. Sempat di dudukin lah bahasanya. Zaman-zaman dulu tuh ya. Wah dulu sih Payung Teduh, harum Pak. Harum Dan banget. itu kalau fansnya ngerasa ini bukan Payung Teduh banget. Cuman pasar nerima itu. Ini ya, taste-nya bukan Payung Teduh yang lama ya. Bener. Menurut mereka ya? Menurut Gue mereka nggak tahu gitu. sih kalau dari fansnya itu. Fansnya bilang kayak gitu. Cuman ya gimana, mungkin mereka butuh duit ya. Benar. Kayak misalkan arsitek aja ada nih Yori Antar. Yori Antar kan dia sokap nih. dia gua nggak ngerti. nih dia yang suka ngangkat tentang kenusantaraan, Nusantara, bangunan-bangunan Nusantara gitu. Oke. Nah, itu dia akhirnya ngedesain untuk Pulau Komodo. Lu tahu nggak sih yang Komodo Park, Jurassic Park Komodo? Gua pernah ngeliat semacam slideshow-nya di Instagram, cuman nggak lihat sampai habis. Itu kan Kayaknya banyak- gua pernah lihat ininya apa? Kalau Meme, banyak meme. iya, Yang antara meme atau ini Pak, video yang biasanya lu bisa masuk itu. Oh, video kayak Lumion 3D-nya gitu apa gimana? Iya, antara itu atau foto slideshow itu, gue lupa. Tapi gue pernah lihat, tapi nggak ngeliat sampai habis gue. Nah, itu kan juga banyak dihujat kan. Ibarat Oke. kata dia orang yang melestarikan arsitektur Nusantara, tapi orang-orang lihat kok lu ngedesain buat Pulau Komodo yang nggak melestarikan Komodo gitu loh. Oh, I Karena- see. Tujuannya buat visit tourism. Visi tourism. Maksudnya mengundang. Malah itu Cuman kan bahaya. pembangunannya kan membahayakan Komodo. Sampai sempat banyak meme tuh yang ada truk lewat di hadang Komodo. Oh Kayak iya gitu. bener. Ada kan? Iya, kan? gue sempat inget, cuman kayaknya sekilas doang. Nggak kegoreng di Instagram gue. Karena kan bahan gorengan di Instagram masing-masing beda-beda ya. Tergantung lu Bener. ikut. Nggak Apa lu misalkan desainer. Ah. Kalau gue kan otomotif, kopi, ya gue otomotif sama kopi gitu. Ya Ah. udah isinya kayak gitu semua. Iya, itu jadi bahan gorengan. Jadi bahan Oke. gorengan. Terus itu gimana tuh? Jadi Mungkin kayak apa ya? Mau melestarikan. Biasanya dia image-nya untuk melestarikan budaya. Benar. Tapi dengan adanya proyek itu, orang-orang ngegoreng dia, jangan-jangan lu nyari duit doang nih bikin proyek ini, tapi nggak melestarikan Komodo. Karena kan bangunannya bangunan beton kan, bukan material-material lokal. Biasanya Oke. kalau kawasan observasi itu material-material yang dipakai material lokal, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin sama aja kayak gitu. Benar. Dia dari pemerintah aja. Itu proyek pemerintah. Proyek pemerintah doi ditunjuk gitu ya. Ditunjuk. Terus dia desain, Desain. dibikin nih keren. Menurut pandangan ini ya, desain arsitek keren. Cuman ada sisi Sisi bahan gorengan lah, gue nggak tahu nih Iya. bahan gorengan atau lah, Gimana? lalu gimana nanti kalau orang semuanya pada datang ke sini gimana? Nanti Komodo cabut lagi. Itu dia. Gitu-gitu ya? Ini kan harusnya dibudayakan, dilestarikan dong Komodo. Katanya Benar. 7 keajaiban dunia dulu tuh. Benar. Dari zaman purbakala dinosaurus kan. Benar. Itu maksudnya dinosaurus yang bertahan sampai sekarang. Heeh. Itu doang katanya ya. Mm-mm. Yang lain udah nggak ada tuh dinosaurus. Lu mau musnahin dia gitu kan mikirnya. Gue kemarin belajar juga nih. Jadi Apa tuh? setidak pengetahuan lau, abis gue pelatihan K3, gue pelatihan AMDAL Pak. Wih. Nah, gimana? Nah itu tuh gue dibahas tuh masalah kayak gitu. Aha, Jadi kalau K3 itu lu konsen sama keselamatan kerja. betul. Lu nih sebagai pekerja, entah itu lu datang buat melihat, lu sebagai operasional liftnya, forkliftnya, atau lu sebenarnya orang yang bekerja dalam ketinggian, Aha. scaffolding segala macam. Itu kalau K3 yang dipikirin nih orang, kalaupun nanti kecelakaan, entah terjadi insiden atau eksiden atau mungkin fatality sampai meninggal, nanti ngambil jalan keluarnya gimana? Mhm. Antisipasinya seperti apa? Iya. Itu kalau K3. Kalau di AMDAL, ini tambahannya lagi nih. Ada kesehatan, keselamatan kerja, ada lagi satu lagi, lingkungan. Mhm. Nah, ini faktor lingkungan yang salah satunya ada di ini.
Dan lucunya ya, ini ya buat kita belajar aja ya, nggak maksud menyinggung siapapun. Menurut survei dari apa yang dilaksanakan, setiap izin AMDAL yang diajukan itu tidak ada yang ditolak, Pak. Yang ada direvisi. Iya. Nah itu maksud gue, kita kan ngomongin pengadaan sama perencanaan ya. Kalau ngomongin duit, iya dong. Cuman tadi itu Pak, kalau misalkan kadang izin AMDAL-nya kagak beres, atau mungkin ya bahkan ada yang mungkin cenderung manipulatif Pak. Manipulatif. Nah itu sih salah satu yang bahaya kayak gitu. Karena kalaupun memang ada yang protes, paling bisa yang masuk dalam itu adalah konsultasi publik. Jadi sebelum lu bikin rencana lu konsultasi publik. Yang bisa ngomel itu orang doang. Lucunya, nah ini kejadian kocak juga. Lucunya di Banyuwangi ada kejadian tambang emas Banyuwangi. Datang nih si kontraktornya, jebret. Saya menolak. Kami aktivis anti tambang segala macam bla bla bla. 1 jam ya ditungguin orangnya keluar, tiba-tiba di sebelah kanannya ada aktivis pro tambang. Aneh gak lu? Aneh gak lu? Iya. Dan itu lumrah. Permasalahan nih, komodo kan gak bisa demo ya. Nilai-nilai itu harus kita yang buat. Iya, benar. Nilai-nilai itu, jadi secara peraturan, maaf nih Jan ya, menurut apa yang gue pelajari, itu boleh. Itu boleh. Peraturan. Bener. Kemarin gue baca jalan raya tol Jambi Riau ya, pokoknya Sumatera. Oh, lintas Sumatera. Ya, jalan tol lintas Sumatera ya, bener ya. Itu di dalam jalur tol itu ada 10 terowongan untuk gajah Sumatera. Oke. Bekerjasama dengan BKSDA. Kalau yang animal kayak gitu kan BKSDA. Kayak Greenpeace gitu ya? Benar. Dan itu bukannya nggak boleh, Jan. Jadi hidupnya berdampingan. Hidupnya berdampingan. Gitu. Jadi izin keluar dan itu udah dalam konsultasi ya badan dalam pemerintah juga sih sebenarnya. Cuman yang jadi permasalahan adalah perencanaan mah oke, Bos. Benar ya? Pada saat menjalani eksekusinya. Jadi itu boleh, Jan. Jadi walaupun ada meme yang menolak kayak gitu, itu sangat boleh karena kalau nggak ada dalam tanda kutip lu nggak mikirin jalur komodo lewat, sama kayak tadi jalur gajah lewat, itu izin lu nggak bakal keluar. Jadi lu bakalan direvisi. Ketika itu keluar, tetap bisa dibangun. Iya. Iya benar. Tapi juga kita nggak tahu nih apakah itu dia pro juga untuk hewan-hewan apa enggak. Nah jadi kan orang-orang yang demo ini menurut gue juga dia nggak tahu itu pro apa enggak, tapi dia ngelihat oh ini ada sisi-sisi yang bisa diselipin nih. Terkadang juga kalau misalkan di proyek ya Pak. CSR tuh ya. Iya. Jatuhannya. Bukan CSR sih. Orang-orang adat yang dipekerjakan ya, putra daerah. Bener ya Jan ya. Putra daerah. Lu ngerasain juga nih berarti ya. Kayak bokap ya. Ngerasain Pak. Terus, jadi ada juga di proyek kayak misalkan LSM datang. Oke. Bikin surat. Ngakuin lah dia dari mana tuh? Udah LSM. Iya, dia nyamperin lau tuh. Nyamperin gua ya. Iya, terus bilang kami menolak gini karena kami belum melihat AMDAL-nya belum melihat AMDAL-nya, belum lihat IMB-nya, bilangnya sih kayak gitu. Tapi di poin terakhir kami meminta untuk keikutsertaan putra daerah untuk menjalankan proyek itu. Benar. Dan oke kan akhirnya diiyakan. Dan itu memang tadi itu sebenarnya masuk tahapan konsultasi publik tuh. Konsultasi publik. Benar. Jadi kalau di ranah yang kemarin gue belajar ya. Terus lanjut. Terus akhirnya udah dikasih kerjaan kan. Lucunya. Pas mereka kerja spesifikasinya tuh salah. Maksudnya? Jadi misalkan lu bikin bangunan lu harus pakai besi 12 ulir. Oke. Besinya 12 ulir tapi yang lu pakai ternyata yang lu datengin 10 ulir. Dicek dong sama konsultan pengawas dong. Lah ini kok 10 gitu. Ini kok 10 nggak bisa diterima, tapi udah dicor nih. Lah, udah dicor sama dia. Dia tuh ngelaksan itu nggak bilang. Doi sebagai apa nih? Sebagai subkon jatuhnya. Hah? Jadi subkon kan ditarik, jadi subkon. Dia ngerjain tuh. Ngerjain. Terus ditolak kan, nggak mau dibayar. Terus akhirnya dia bikin demo lagi besoknya. Bikin demo lagi, yang dibahas IMB lagi. Padahal kemarin tuh udah diem tuh, udah dikasih kerjaan. Padahal kesalahan ada di doi. Habis itu udah tuh demo sehari. Kita mediasi dong. Kalau misalnya demo mediasi gini ya udah lah, maunya apa? Gue maunya
yang kita kerjain harus dibayar nih. Loh nggak bisa, ini nggak bisa dibobot karena kesalahan. Spesifiknya salah, nggak bisa dong di perencanaan spesifikasi begini. Yang lau datengin begini, nggak sesuai. Bener. Habis itu demo, gue nggak tahu endingnya gimana. Pokoknya tapi hilang. Oke. Hilang. Pokoknya intinya itu sebenarnya spesifik yang dibutuhkan itu nggak cuman masalah pengadaan doang, cuman keamanan ya Pak. Keamanan. Bener nggak sih gua? Kalau besinya dalamnya 10 sama 12 sih beda dong. Beda. Kekuatannya beda ya. Beda. Secara logika pasti kekuatannya beda. Bener, ternyata Gitu. doi. Ya tapi doi sebenarnya paham itu kesalahan doi, cuman Kesalahan dia doi. nggak berani. Karena doi ngerasanya kan dia udah ngeluarin material, dia udah Bener. ngeluarin semen, batu Masa nggak ada kerikil. kompensasi banget. Ya udah endingnya gitu. Doi subkon Hmm. LSM tertentu nih, tapi dia punya ahli nggak dalam bidang tertentu Wah, gitu? saya kurang tahu ya. Kadit kayaknya ya. Kayak gak tahu ya. Kadit ya. Soalnya kalau pas dilihat tanda tangannya nih, Hah? ya nggak ada orang yang misalkan sarjana teknik lah kita baca ya. Iya. Nggak ada. Minimal. Ya paling ada yang bisa ngawasin deh ya. paling mandor-mandor lokal gitu. Oke. Ya tapi ya kita buat ngeredam itu aja lah. Bener. Gitu. Tuh pengalaman dari lu sebagai apa konsultan ya? Jan? Konsultan. Apa nama ininya apa? Nama bidang lu apa? Konsultan, konstruksi, apa? Kalau misalnya di proyek ini lagi PMC, Project Management Consultant. Oke. Jadi dari awal. Lu mainkonnya berarti? Oh, bukan, beda. Kalau mainkon Beda. itu ke kontraktor jatuhnya. Oke, mainkon kontraktor. Mainkon Jadi lu desain doang ya? Gue desain sampai pengawasan. Oh, pengawas. Sampai pengawasan. Benar. Gue di bagian project control. Jadi project control itu fungsinya kayak misalkan ngelihat nih kira-kira bobotnya sekarang berapa? Sip. Ini minus apa plus? Kalau minus kira-kira yang gua kerjain kayak misalkan minus di mana? Terus minusnya ini mau dikerjain apa lagi? Rekomendasi gua biar bisa ngejar ketinggalan. Oke. Biar si kejar kontraktor rekomendasi gua apa? Terus gua ngitung kayak misalkan bobotnya berapa kayak gitu-gitu. Jadi di satu sisi si kontraktor tersebut mungkin di dalamnya kagak ada orang yang spesifiknya kayak lau. Ada sih di kontraktor pasti ada. Cuma Ada gua ya? di bagian pengawas. Oke. Karena pasti beda. Double hitungan check aja kontraktor, kali ya. Double check. Soalnya trennya kontraktor itu kan dia dibayar berdasarkan bobot yang diraih. Benar. Pasti dia pengennya bobot tinggi dong. Betul. Nah terkadang ada dispute di situ perbedaan. Kontraktor berapa, konsultan berapa. Kalau konsultan ngitung yang udah terpasang. Misalkan bangunan rumah, di dalam itu ada rumah dinas. Rumah dinas ini kalau misalkan udah jadi dia dapat berapa persen? 1% misalkan, dapat 1% dari keseluruhan bobot. Ya udah itu yang gue cek kalau misalkan rumah dinas dia udah jadi, gue jadiin 1% nih. Gue naikin 1%. Cuman kalau misalkan dia baru jadi setengah, ya itu 50 mungkin atau Oke. 60 atau 70. Nah, terkadang masih 60 yang sesuai di lapangan tapi kontraktor udah nulis 90. Nah, itu harus dicek. Benar-benar harus dicek. Jadi lu bertanggung jawab kepada owner berarti ya? Kepada owner. Owner. Jadi- Owner kan biasanya tender dulu tuh Pak. Tender. Nanti yang menang si doi nih, Menkon. Cuman lu di bawah owner sebagai pengawas. Pengawas. Karena dia nggak percaya. Iya. Oke, gue Makanya paham. kayak gitu. Gue baru, maaf nih ya. Nggak Mungkin apa-apa. teman-teman banyak yang di luar nggak ngerti juga. Nggak ngerti pasti. Iya, gue tadi lagi menelaah gitu. Jadi ceritanya ada orang punya duit mau bangun Betul. ditenderin. Ditenderin. Ini siapa aja nih yang mungkin ngurusin bangunan awalnya siapa aja? Tahap 1, tahap 2, bla bla bla. Menang nih tender. Tek, dia start. Dia start. Cuman prosentase dia itu tidak include pengawas karena Enggak. tadi ketidakpercayaannya Kepercayaannya ini owner. akhirnya doi punya konsultan sendiri. Betul. Jadi lu di bawah si owner ini atau lu pindah-pindah owner Jan? Gue kalau misalkan di project ini ya di bawah owner ini. Tapi lu kalau pernah nggak ngurusin owner lain? Oh pernah. Sekarang di kantor gua lagi megang proyek Kominfo, Iya. Bulog itu, terus sama SCTP belum masuk. Oke. Pokoknya dua itulah yang Bener-bener. yang paling ini. Jadinya konsultan ini adalah lembaga yang di-hire oleh si owner untuk melakukan pengawasan. Betul. Jadi Betul ya? konsultan itu ranahnya bisa perencanaan, Benar. bisa survei, Benar. bisa pengawasan itu. Tapi lu tergantung adanya di tendernya. pengawasan ya? Gue lagi di pengawasan. Iya, Ini lagi pengawasan. yang Kominfo ini lagi survei. Oke. Survei. Karena tadi ya, bukan kita nggak percaya, Bukan. cuman kan duitnya gede.
Terus Ya, karena lumayan. dia beda struktur ya, beda Ah. struktur organisasi nggak bisa se-instruksif itu. Takutnya Hmm. kadang duitnya udah turun, jebret tiba-tiba kemana gitu. Oh, Dan banyak Pak kasusnya banyak di yang kayak gitu ya. Indonesia. Iya. Akhirnya lu melakukan pengawasan. Pengawasan. Itu juga kalau misalkan konsultannya juga kadang-kadang ya konsultan itu juga ada yang main sama kontraktor. Jadi ibarat kata Waduh, yaudah ngaret-ngaretin. enggak Enggak, bukan gitu. ditinggi-tinggiin. Ah, Nanti lu gue kasih ceperan dah. bener. Gue nggak mau. Iya bener. Lu berapa persen, itu berapa persen yang gua kasih, gua udah dibayar sama owner, gua ngapain bayar sama lu lagi gitu loh. Benar. Mm-mm. Itu tadi ya. Itu walaupun mungkin bukan bidang dari kita semua, cuman garis yang bisa digaris bawahi adalah jadi orang amanah saat ini susah, Pak. Iya benar. Susah gitu. Karena kan laki-laki tuh lemahnya sama beberapa hal ya, harta tata Tata wanita wanita. katanya. Aduh. Katanya gitu. Mungkin alhamdulillahnya saya sama Mas Rijal ini lemahnya sama wanita. Kita emang kendor aja buat masalah itu. Tapi insya Allah kalau harta sama tata, insya Allah berusaha manah. Amin insyaallah. Karena godaan-godaan seperti itu udah ada lah zaman-zaman dulu. Udah pernah pernah, zaman kampus tuh ya. Iya bener, karena wanita itu emang, ya kalau wanita emang sampai hari ini sih nggak bisa dilawan. Wah susah Pak. Gue bener-bener sampai nutup pintu berapa tahun tuh. Nah, Yang terakhir gue 2016 gue pacaran bener. Traumatik apa gimana tuh? sedikit sih. Sedikit traumatik. Sedikit Cuman traumatik. lagi kayak gini jangan mending progres dulu aja Pak. Progres. Kerja segala macam. Nah itu yang gue pikirin. Kita kan laki. Bukannya sombong ya perempuan di luar sana. Enggak maksud. Perempuan-perempuan kan memang harusnya diem di tempat gitu. Tapi kalau laki-laki kan stok perempuannya bakalan lebih banyak ya. Nggak tahu ya. Enggak, maksudnya kalau secara perbandingan nanti sampai hari akhir Oh. dan lain segala macam itu perbandingan laki-laki perempuan pasti banyakan perempuan. Tapi kalau banyakan perempuan bukannya deket kiamat ya Pak? Iya enggak, bukan maksud gua. Maksud gua artinya memang pilihan kita tuh sebenarnya banyak. Iya. Pilihan kita banyak. Kalau perempuan memang udah dia nunggu, ya beratnya kayak gitulah. Kalau laki-laki kan memang ya kalau lu mau si gombal-gombal sekarang mah sulit sih. Harusnya apa yang lu bawa gitu. Benar. Apa yang lu Itu bisa lu buktikan dulu dong. Iya. Kayak ibarat kata lu percuma aja ngomong Pak, tapi lu ngomong doang, nggak ada yang dilihat dari lu. Dan pun omongan lu juga sesuai, pasti sebanding sama yang lu achieve nggak sih? Benar. Jadi itu yang mungkin hati-hati teman-teman ya di luar sana, masalah kadang kita kan suka lupa keluar nih dari mulut kita kayak gimana. Cuman kita belum sanggup. Nah, Entah itu ngomong janji. Ini maaf semuanya ya di luar sana yang mungkin pernah Rijal atau saya janjiin sesuatu misalkan. gue nggak pernah janjiin sih. Iya enggak, maksudnya kan bisa Yang aja. terakhir doang ada gue janjiin. Bukan, bisa aja doi ngerasanya itu janji, Pak. Oh iya. Entah itu misalkan dia diem-diem aja terus tiba-tiba dia sakit hati gitu. Lu kenapa sih gua tiba-tiba diem gini? Iya kan lu dijanji pengen datang ke nikahan gua. Enggak, maksud gua tadi siapa tahu kita emang nggak ngomong, cuman ekspresi kita seolah persuasif gitu Pak. Iya. Itu kan banyak gitu. Ya mungkin dia pada ngerasa atau kayak gimana. Ya sekarang gimana cara bisa membuktikan lah. Kalau buat tebar kayak gitu, aduh ngeri Pak. Kalau ngomongin janji ngeri dulu. Tapi pertanyaan gue nih Ping, Nah, kenapa ente masalah paling besar wanita nih? karena mungkin di antara semua aspek itu mungkin ada yang paling kita sukai. Nah, ketika ada yang paling disukai, menurut beberapa yang gue baca, pasti godaannya di situ dia. Jadi nggak mungkin nih orang maaf nih ya, nggak suka alkohol, tapi digodainnya pakai alkohol. Ya enteng dia. Iya, nggak ngefek nih. Yang Nggak efek. Misalkan ada orang misalkan malas ibadah gitu, malas ibadah. Nggak mungkin ujiannya nggak itu. Gitu, nggak mungkin ujiannya masalah harta dan lain segala macam. Pasti dia diujinya di situ karena itu hal yang paling dia sukai. Misalkan kayak tadi leha-leha atau apa gitu. Nah sampai hari ini mungkin perempuan adalah salah satu faktor yang sampai hari ini kayaknya belum tercapai ya Pak. Karena kalau tadi ya di antara 3 hal itu dan beberapa hal yang lain mungkin gue udah ngerasain lah tipis-tipis ya. Entah itu penghasilan, entah itu Tata. iya karena dulu kita sempat aktif juga di kampus Iya. segala macam udah capek lah main kayak gitu gitu. Cuman kalau yang masalah wanita kan mungkin nggak sampai halal tuh Pak. Jadi kentang lah ya ibarat kata ya. Ya cuma dapat gini doang gitu. Dan sampai hari ini menurut gue itu jadi rasa penasaran di kepala gue. Tapi lu ngerasa bahagia nggak sih kalau misalnya sama cewek tuh? Gue gini, kita ngomongin hukum sebab akibat. Beberapa kali temen gue yang nanya kayak gini gue saranin.
contoh nih, kok lu bisa sih berhenti ngerokok? Aha. Terus gue bilang kayak gini, lah jangan lu kurang-kurangin, mentokin Pak. Kenapa gue bilang mentokin? Biar lu tahu sendiri sakitnya, habis duitnya, karena gue udah ngerasain di sana. Nah untuk masalah perempuan, kenapa gue tidak mencoba gitu kali ya? Kenapa tidak mencoba? Karena gue tahu ketika itu tidak dijalin dalam sebuah ikatan akad secara hukum agama ataupun hukum secara Indonesia kita ya, KUA gitu. Yeah. Itu menurut gue ya bakalan kentang aja terus. Karena yang namanya kayak gitu memang harus akad. Karena banyak banget mudorot yang terjadi ketika tadi. Dan gue udah ngerasain semuanya. Gue ngerasanya kayak gitu sih. Karena saran gue mentokin sih Pak. Tapi amit-amit nih ya. Jangan sampai mentok-mentok bablas. Kabar terbaru dari teman-teman yang sekarang tiba-tiba plot twist nih hidupnya gitu. Gue dapet kabar jebret gitu. Itu rata-rata doi yang bangor banget loh. Kalau yang bangor setengah-setengah sih kayaknya belum, dalam tanda kutip nih, belum kapok, maaf. Gitu. Karena pelan tapi pasti lu bakalan tahu ini negatif atau enggak. Mungkin lu udah ngerasa nih, kayaknya ini negatif nih. Lu masih ragu-ragu, jangan lu kurangin. Lu minta petunjuk. Kalau menurut gua sih gua bisa kayak gini gara-gara doa nyokap, misalkan kayak gitu. Mungkin gara-gara bokap gua kepengennya kayak gini dan lain segala macam gitu. Mungkin doa-doa orang di luar sana juga kayak gitu. Jadi kalau feeling gua sih kenapa gue tidak mencoba? Mungkin gara-gara itu ya Pak. Karena udah tahu mentoknya. Kalau cuman kayak gitu doang nggak sampai berumah tangga, ya Allah. Iya makanya. Iya. Gue sempat heran juga sama orang yang bilang, gue bahagia kok sama dia. Gue bahagia sama dia. Sebenarnya bahagia itu nggak diciptain sama dia gitu loh. Bahagia itu diciptain sama diri lu sendiri. Oke, iya. I see. Gue paham maksud lu. Tapi nggak menutup kemungkinan dia tuh adalah motivasi kita untuk bahagia. Paham nggak? Tapi bener. bukan dia bahagianya. Benar. Jadi gue sempet nih kemarin baca terkait flow state. Oke. Flow state Coba jelasin. itu- Gue nanti bisa nanya ya. Ya. Oke, gue Soalnya takutnya teman-teman juga out of the box nih. Gimana? Flow state itu gimana? Flow state itu adalah kondisi lu ngejalanin sesuatu yang lu tuh happy, enjoy, dan Oke. lu bisa fokus. Oh kayak gini. Paling enak sih kerja di bidang yang lu senengin. Bisa jadi. Kayak gitu. Bisa jadi. Contohnya kayak gitu ya. Bisa jadi. Jadi flow state itu kondisi di mana skill yang lu punya sepadan sama challenge yang lu dapetin. Sih, gue paham. Jadi itu bukan nekat, tapi sekolah kayak nekat, tapi kayak terukur. Achieve mulu gitu ya. Iya benar. Step by step. Step by step. Nah, kondisi flow state ini dimulai dengan adanya motivasi itu yang tadi gue bilang. Lu punya motivasi, lu akhirnya punya clear goals di sana. I see. Nah, contoh simpelnya adalah kayak gini. Lu belajar matematika nih. Ya. Belajar matematika. Lu nggak mungkin dong belajar 1 tambah 1 doang. Iya, Habis pasti. belajar 1 tambah 1, 2 tambah 2, terus belajarnya puluhan, 10 tambah 12, 12 tambah 13. Iya, makin lama makin kompleks. Habis itu Integral, aljabar. Nah, itu akhirnya sebanding tuh skill sama challenge lu. Oh iya. Nah, kalau misalkan lu terus belajar 1 tambah 1 dari awal sampai mati, itu dia nanti lu bakalan masuk ke zona namanya kebosanan. Oh iya, benar. Jadi lu bakalan bosen, lu nggak bakalan ada spirit di situ, lu nggak bakalan ada motivasi di situ. Nice. Tapi lu bisa ngangkat itu ke flow state lu lagi. Dengan cara apa? Lu cari challenge, lu expand diri lu nih. Oke. Lu expand diri lu kasih challenge gitu. Nah, Target-target yang nggak usah sampai ujung banget gitu Jan ya. Terus juga kalau misalkan challenge lu kegedean daripada skill lu, ya misalkan lu belum pernah belajar matematika tapi langsung disuruh ngerjain aljabar. Oke. Lu bakalan masuk ke zona anxiety. Oke, Nah, ini anxiety itu biasanya apa? cewek-cewek overthinking. Overthinking. Anxiety itu overthinking. Terlalu insecure gitu. Insecure. Panik sendiri gitu ya, Pak. Gue bisa nggak ya? Gue nggak bisa nggak ya? Karena sih. lu belum masukin tahapnya, lu nggak ngelewatin prosesnya. Gue menarik. Gue sepakat 100% Pak. Karena mungkin menurut gue, tadi kan lu nanya, kenapa sih Ping? Kok kayak sama cewek kayak gitu banget? Ini mungkin gue ngambil kesimpulan dasar kali ya. Karena gue jump to conclusion ya. Gue belum melewati proses maafnya, nikah dan segala macem. Tapi mungkin gue udah merasakan sentuhan itu. Paham gak sih maksud gue? Iya, paham. Lu bukan. Akhirnya gue sebenarnya nggak di dalam state gue dong. Iya. Akhirnya tadi tuh gue ngerasa diri gue tuh
semestinya udah nggak di sini. Mungkin kayak gitu ya. Itu salahnya gue. Mungkin lu akhirnya di situ jenuh nggak sih? Permasalahannya bukan masalah jenuh. Karena lu udah membayangkan itu seperti apa, rasa bahagianya ya tadi mungkin yang Rijal sampaikan, rasa bahagianya, akhirnya itu kan terngiang-ngiang mulu. Karena bahagia itu tidak bisa tergantikan dengan kebahagiaan lain. Itu dia. Ada tadi ya, jadi gini teman-teman. Jadi kalau misalkan memang mentalnya belum siap, contoh deh gini, kenapa sih kita mapannya lama? Iya. Anak-anak tuh udah pada mapan dan lain segala macam. Mungkin mapap nih, mental kita belum siap. Contoh, kalau gua dah, gak usah lu. Gua misalkan tiba-tiba punya penghasilan 10 jokut aja. Mungkin hal yang bakalan gua beli malah jadi keburukan buat gue. Karena mental gua belum siap nerima duit segitu misalnya. Iya, benar. Tapi ketika lu pelan-pelan, lu penghasilan 3 jokut dulu, 4 jokut, pelan-pelan, akhirnya lu wise. Mungkin. Kalau gue ngebayangin, apa itu ngomongin kita ya, anak tangga yang lu tadi bentangin tuh ya. Jadi lu harus pelan-pelan nih, lu naik tangga tuh mesti hati-hati segala macam karena sesuaikan sama mental itu tadi. Bisa jadi. Soalnya juga salah satu yang ngebuat kita termotivasi itu unpredictable condition. Oke. Salah satu unpredictable condition. Kalau misalkan lu udah percaya ada unpredictable condition, lu nggak bakal terngoyo-ngoyo gitu loh. Jadi gue pengennya langsung gini enggak, karena banyak unpredictable condition yang kita nggak tahu nih. Bisa jadi lu jatuh dulu ya. Bener ya? Bisa jadi gue jatuh dulu, bisa jadi gue terlalu naik, itu unpredictable condition juga. Iya benar. Kayak gitu. Akhirnya yang jadi menarik adalah lu bakalan sedamai itu ketika lu sejajar. Bener ya? banget. Akhirnya lu ngejalanin Gue ngerasanya kata yang tepat tuh sejajar ya. Sejajar. Jadi kayak apa ya, kita ngomongnya mimpi atau visi. Visi sih kayaknya. Ya atau visi atau mimpi lu. Kita harus punya clear goals. Terus lu nya lagi di mana nih? Jangan terlalu jauh, jangan terlalu melampaui juga. Benar. Gitu. Artinya lu mesti sejajar sama kita ngomongin mungkin micro goals-nya ya. Betul. Kalau yang goals yang ini kayak semua orang sama lah ya, kayak kehidupan yang damai dan lain segala macam. Mungkin keluarga dan lain segala macam. Cuman ya tadi tuh apa goals kecil itu harus di list gimana caranya kita biar bisa ngasih apresiasi. Oh, ternyata gue udah naik step nih. Iya. Sejajar aja gitu ya. Akhirnya ya pokoknya lu jangan sampai di zona apa sih namanya? Lu harus bisa ngevaluasi, lu jangan di zona boredom atau lu di zona anxiety. Lu itu apa? Nggak apa-apa. Pada nggak ngerti. Jadi gini yang tadi gue bilang. Apa boredom? Boredom itu yang di saat skill lu ketinggian, cuman tantangan lu sedikit. Oke, apa namanya? Jumawa. Bukan jumawa ya. Overkill. Lu nggak mau berkembang sih jatuhnya. Karena lu ngerasa segini doang. Doang. Lu kurang challenge lah. Kurang challenge. Jadi lu harus bisa ngevaluasi diri lu. Yang lu lakuin sekarang challenge-nya gede apa enggak? Oke. Kalau misalkan lu rasain challenge-nya, aduh kok challenge-nya gini-gini. Lu harus ekspansi diri lu sih. Lu jangan di situ-situ aja. Bener. Makanya nih, gue melumrahkan sekarang nih, Ping. Oke. Ada cewek yang mutusin karena kamu terlalu baik. Dulu kan kita mikirnya kayak anjing nih cewek dibaikin kok malah ngelunjak. Oke. Ternyata itu lumrah sekarang di pikiran gua. Karena tadi apa? Dia nggak bisa nerima semua kebaikannya. Bukan, dia terlalu baik, dia skillnya banyak nih. Oke. Dia jebret mulu dikasih di skill mulu nih cewek nih. Habis itu ngerasa nggak ada challenge ceweknya, gue dikasih mulu. Akhirnya ceweknya itu masuk di zona boredom. Oke. Dia bilang akhirnya kejenuhan karena ya bukan masalah terlalu baik ya, cuman kalau misalkan kayak gini terus gue jadi nggak berkembang. Bener ya? Itu tadi ya. Mungkin itu challenge-nya di situ. Dan juga cewek yang mutusin karena aku mau fokus UN dulu. Oke. Banyak tuh dulu kasus-kasus kita dulu tuh. Kamu terlalu baik sama aku mau fokus UN. Dia ngelihat Lau nih kurang menantang, lebih menantang UN, Pak. Karena tadi ya, secara alam bawah sadar sebenarnya dia bisa punya pilihan tersebut ya. Iya. Untuk milih A atau B. Makanya hubungan yang sehat itu lo dalam di flow state itu. Kalau menurut gue ya. Entah itu ngomongin masalah pekerjaan, karir iya, perempuan iya, ataupun ya pokoknya sebuah kehidupan, calon keluarga, seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan ini masuk. Jadi
lu menjalankan kehidupan itu enjoy. Lu nggak ngeliat ke sana, ke kanan, ke kiri. Lu nggak ngeliatin orang udah pencapaiannya di mana. Karena lu nggak bisa ngevaluasi orang cuy, yang bisa lu evaluasi diri lu sendiri. Benar. Lu udah sesuai belum di flow lu nih? Kadang kita tuh suka menjadikan orang lain menjadi tolak ukur, padahal sebenarnya itu salah ya. Salah. Artinya lu harus bisa sejajar. Kebahagiaan itu nggak diciptain sama orang lain, Pak. Bener. Bahkan orang yang paling lu butuhin pertama kali, kalau kata Awan di RKTCHI, ya bener gak sih nama judulnya itu? Iya, NKC. Yang bisa nyelamatin doi itu paling pertama adalah dia, bukan bapak, bukan ayah, bukan ini. Dan itu menurut gue bener banget sih. Mungkin kayaknya gini, Jan. Kayaknya waktu itu pas kita ketemu di sini, lu pertama kali ke sini, lu belum ada di fase ini. Belum. Nah, gue mungkin terakhir kali ya, biar nanti ini. Mungkin ini agak sedikit kompleks buat beberapa teman-teman. Cuman kalau ditelaah ternyata ini menarik banget buat dibahas. Salah satunya adalah gimana caranya lu bisa tahu diri lu, kemampuan lu, terus challenge buat diri lu kayak gimana. Lu gimana tuh caranya lu bisa menemukan, wah ternyata ini nih jalan gua. Bukan jalan sih, apa kita ngomongnya? Petualangan gua nih startnya di sini. Iya, gua harus masuk ke flow state gua gitu ya. Gua pernah cerita ke lu kan, Ping ya. Kayak gue heran deh sama gue, giliran gue serius sama cewek, baik lagi ke cewek nih. Oke. Giliran gue serius. Ini analogi ya? Analogi. Giliran gue serius sama cewek, kenapa ceweknya cabut mulu? Oke. Entah selingkuh, entah apa, entah ya pokoknya cabut lah. Giliran lu main-main? Giliran gue main-main, nempel semua tuh. Iya. Giliran yang gak ada gue seriusin, nempel semua tuh. Kok bertolak belakang? Tolak belakang. Terus? Nah, gue ngevaluasi di diri gue akhir-akhir ini kan, kenapa sih kayak gini? Gue ngevaluasi biasanya kalau misalkan cewek itu udah cabut, gue berpikiran gue masih bisa nyari cewek lain. Oh, iya sih? Agak ini ya, agak sombong ada ya? Sombong, masih bisa nyari cewek. Anjir, gue kirain tadi mau ngomong evaluasi, gue udah serius banget. Itu yang dulu, cuman gue sekarang nemuin kayaknya ada yang salah deh. Dari keputusan gue, karena skemanya muter lagi, balik-balik ke situ-situ lagi. Ya lu kayak ngelup aja gitu ya, kagak maju-maju. Nah, gue nemuin flow state ini awalnya dari TikTok. Ada yang bahas tentang flow state, terus gue dalemin dari YouTube, dari Google, dari jurnal, gue baca semua tentang flow state. Ternyata, kemungkinan ini salah gue. Gue kalau misalkan ke cewek yang gak gue seriusin, gue bisa aja tuh gue nggak terlalu ngasih ke dia. Gue ngasih, terus yaudah, lu ngerasanya bargaining position lu lebih tinggi ya? Bargaining position gue tinggi, gue nggak terlalu ngasih. Gue karena gue mikirnya cuman ya udahlah, gue nggak serius, gue cuman pengen ada rasa ada cewek aja deket gue, gitu kan. Terus ya udah akhirnya mungkin mereka masuk di flow state, dia dapat challenge karena gue nggak bisa seterbuka itu sama dia. Isi. Dan gue nggak terlalu ngasih apa-apa, jadi skill yang gue kasih nggak seberapa. Jadi seimbang nih. Nah, giliran gue serius sama cewek, entah A, B, C, D, E, F, G, gue orangnya langsung total banget. Gue kasih terus, lu harus maksimal. Dan mungkin padahal itu bukan gombal ya, emang lu sayang. Iya, betul. Dan mungkin itu yang membuat dia masuk ke zona boredom. Itu yang gue evaluasi sekarang dari gue. Itu buat orang-orang yang serius ya? Buat yang serius, makanya. Karena treatment lu serius sama yang main-main beda? Beda. Tapi kok malah pertanyaan gue, kok malah yang nyantol yang main-main? Iya, gara-gara tadi dia ngerasa challenging. Kok dia cuek banget sih? Kok ini? Dan itu menurut gue analisa yang ini sih. Terus lu sadar tuh. Akhirnya gue sadar, dan akhirnya ya udah, gue nempatin di porsinya. Gue belum apa-apa sama cewek ini. Gue sayang. Gue nggak mau ini keulang lagi. Gue harus ngevaluasi dalam diri gue, apa sih yang salah di diri gue. Gue nemuin itu, gue mau coba itu, gue lakuin itu. Jadi fokus gue tuh, gue punya clear goals tetap. Tapi gue nggak pengen di fase yang dia belum harusnya dapat itu. Dia belum dapat fase itu gue coba tarik di diri gue dulu. Nah, gimana caranya gue narik itu ya? Gue ekspansi diri gue. Gue harus tahu nih, gue harus nyari challenge apa yang bisa gue kasih ke diri gue sendiri. Mungkin gue juga di fase boredom karena gue terlalu ngasih. Biar gue setara lagi, sejajar lagi. Soalnya performance itu ada 3 nih yang bikin performance itu baik. 1, motivasi itu tadi, terus creativity sama learning. Jadi lo harus belajar, lo harus kreatif, lo harus punya motivasi.
Oke. Itu performance yang harus lo dapetin untuk masuk ke flowchart. Gue lagi ngebentuk 3 ini. Oke. Nah makanya gue nggak mau berpikiran ya udahlah gue cari lain aja. Gue pengen ngebalikin ini ke flow lagi. Jadi siapa tahu orang yang lo seriusin waktu itu segala macam itu cuman salah treatment aja. Salah treatment. Gitu ya. Gua Dan mikir itu berpengaruh ke kehidupan di pekerjaan. Semuanya Semuanya berpengaruh. pekerjaan Karena lu tadi lu men-challenge diri lu gak cuman dengan lu dan seonggok cinta lu dong. Enggak. Bener dong. Gue berpikiran ke depan, jadi Bener. lu bakalan ngasih makan dia, ntar lu Waduh, punya anak, luar lu harus biasa. nganak lu gimana. Kalau misalkan Iya. gue berpikiran gue gagal, gue bisa cari yang lain, ntar gue gagal dan nikah, gue bukan memperbaiki diri gue cari yang lain, nggak bisa gitu dong. Karena pernikahan benar-benar sekali seumur hidup sih menurut gue. Sepakat. Iya kan? Kalau menurut gua yang tadinya adalah salah adalah menurut gua nih ya. Kadang-kadang orang itu menyamaratakan level lu sama level pasangannya atau level lu sama level calonnya dan lain segala macam. Sebenarnya itu nggak masalah sama sekali. Kontra sosial, entah itu mungkin masalah suku, masalah ekonomi dan lain segala macam, menurut gua itu fair-fair aja. Betul. Cuman gimana caranya lu bisa menempatkan diri lu di level itu tadi ya. Jadi kalau misalkan lu malah ngerasa santai karena mungkin bini lu nanti tajir mampus, itu yang salah. Benar. Tapi jangan juga lu bisa menyamaratakan, oh penghasilan gua harus setara sama bini gua. Bukan. Enggak. Karena kadang semua orang yang kayak gitu bukan masalah duit doang, Bos. Mungkin dia bilang kayak gini, enggak, aku tuh terima kamu bukan karena ini. Dan jangan juga ini menjadi pressure buat kamu karena dan lain segala macam. Bener banget. Karena aku bisa mendapatkan ini hanya dari kamu, entah itu pendengar yang baik dan lain segala macam. Banyak loh orang yang justifikasi masalah tampangnya banyak ya. Iya Pak. Dan ternyata sebenarnya yang dibutuhkan bukan itu ya. Bukan. Semakin sama lu menurut gua semakin gak asik kayaknya. Iya benar. Iya kan? Soalnya lu harus saling melengkapi gak sih? Iya, bebas puzzle- lah puzzle siapa yang piece leading, lah. iya. Puzzle piece. Siapa yang leading di bidang A, misalkan ceweknya gitu, atau yang leading di bidang B, cowoknya atau apa, itu bebas ya. Nah, itu salah satu. Jadi untuk di performance ini untuk kelompok ada namanya performance untuk individu, performance untuk kelompok. Nah, itu ada triggernya. Trigger pertama untuk mensukseskan performance untuk kelompok itu adalah yes and. Yes and itu di saat lo, misalkan kita kelompok nih, lo punya ide, lo ngasih ke gua nggak nolak itu mentah-mentah, tapi ide itu ayo kita diskusin bareng. Gua yes dulu, gua punya pemikiran, lo punya pemikiran beda, lo ngasih ide ke gua nggak bilang, nggak jelek punya lo, nggak, yes, gimana Ping? N-nya tuh gimana Ping? Gini. Oh kalau menurut gua kayak gitu kurang berjalan baik, terus lo nanya feedback ke gua, gimana menurut lo yang lebih baik? Coba ditambahin dengan ini. Nah, itu adalah trigger pertama. Pertama buat apa? Buat motivasi lu untuk lu nggak sungkan ngomong ke gua. Dan motivasi gua untuk brainstorming dan akhirnya kita bisa brainstorming bareng. Dan banyak banget orang-orang yang dalam tanda kutip, mohon maaf nih ya, tidak menyinggung siapapun, dia tuh nolak pilihan yang udah ada. Nah. Padahal sebenarnya elunya harus adaptatif kan maksud lu? Iya. Bukan adaptatif sih. Ya. Dinamis. Harus dinamis. Ya lu iyain dulu aja. Bukan masalah iyain masalah ini ya, cuman maksudnya coba lu iyain kemudian lu diskusikan. Soalnya jangan semuanya itu sesuai dengan apa yang lu rencanakan. Semakin tidak sesuai, kan lu semakin improve. Bener. Ketika lu semakin improve, tadi performance lu naik dong. Lu belajar, learning, kreativitas lu juga nambah. Gitu. Motivasi lu makin ada karena lu ngerasa gue kurang nih Pak. Iya. Gue akhirnya mau mengeksploitasi diri nih. Sebelumnya lu ngerasa kopi-kopian gua hatam. Iya. Misalkan. Itu salah satu state yang lu bakalan di boredom sih. Bakalan masuk boredom sih. Benar. Semakin lu ngerasa diri lu punya kemampuan, malah semakin ini. Benar. Itu yang terjadi sih. Semakin lu dalam mempelajari sesuatu, lu semakin kok gue kayak gak tahu apa-apa. Kalau lu belajar di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, menurut gue lu bakalan kayak gitu. Gua ketemulah sama petani kopi, gua ketemulah sama roastery, gua ketemulah sama orang yang biasa aja tapi nggak mikirin duit, tapi kopinya gimana gitu. Itu, waduh, kayaknya makin lu dalemin, kalau itu in the right time and the right place ya, menurut gua, lu bakalan nemuin itu sih. Iya. Ketika lu semakin dalemin, kok lu makin nggak jadi apa-apa. Dan semakin seperti itu kan, akhirnya motivasi makin tambah. Nah, itu dia. Benar. Dan kayaknya
ini juga masuk ke sampai ending lu meninggal juga. Kayak mungkin kita bahas di kehidupan keluarga kali ya. Kayak misalkan lu bilang target lu menikah. Enggak, menikah itu cuman micro goals tadi yang lu bilang. Oke. Mungkin ya kalau misalkan orang menikah doang udah jadi goals, dia bakalan terjun ke boredom. Tapi kalau misalkan udah menikah, lu mikirin nanti tantangannya lebih, lu harus menghidupi keluarga lu harus, nanti lu punya anak lu masih kecil, lu harus beli popok. Iya. Terus anak lu udah gede dikit, lu harus nyekolahin dia, Benar. kuliahin dia. Pokoknya sampai anak lu bener-bener jadi. Itu adalah challenge-challenge baru yang bakalan ngebuat flow state lu stabil. Bener. Jadi bener sih, kayak misalkan Allah nggak bakal ngasih tantangan kalau misalkan hambanya nggak bisa ngelakuin itu. Bener. Jadi semakin skill lu ditambah, tantangannya semakin gede. Biar apa? Biar lu masuk di dalam flow state. Jadi flow state ini mungkin juga ada kaitannya sama agama juga ya. Bener. Jadi kita itu kan teori, Pak. Teori. Terus kalau dibilang, wah so pinter nih pada ngomong teori segala macam. Enggak, sebenarnya ini banyak experience sih. Balik lagi. Kita nggak bakal percaya teori itu benar atau pemahaman itu benar kalau misalkan kita nggak ngerasain. Dan balik lagi, gua ketemu sama lu sekarang sama beberapa bulan yang lalu beda, Pak. Maksudnya dengan state yang berbeda ya. Entah itu tadi lu mesin waktu itu. Salah satu tadi yang lu bilang adalah lu lebih mengenal diri lu. Karena kalau gua sih mikir ketika lu masih idealis ya, itu tuh balik lagi tuh. Itu tuh inti dari inti kali ya. Ketika lu masih idealis dan lu gak mau mengalah dengan banyak tantangan yang ada di luar sana atau kepentingan di luar sana, itu bakalan sulit banget sih. Benar. Sulit banget buat dijalanin. Terakhir Jan, mungkin udah 1 jam 8 menit juga. Mungkin tadi lu udah nyeritain analoginya tuh gara-gara perempuan. Ini kan teman-teman yang di luar sana juga ada di zona kita atau zona elu di beberapa bulan yang lalu. Menurut gue ya, ketika dia masih bingung, nggak believable nih, gue nggak percaya sama omongan lu dan segala macam bla 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 kayak gitu. Karena menurut gue ini bukan masalah belief, lu mesti deket dong sama akibat. Baru lu tahu, wah penyebabnya bener bangsat gitu kan. Baru lu percaya gitu. Buat orang-orang di luar sana yang mungkin dia lagi jauh nih sama tadi, gue aman ping, Jal, gue selau, hidup gue enak, gue rilek aja perasaan hidup kagak kayak lu segala macem. Dan semua orang yang di luar sana masih ngerasa dirinya itu sebenarnya lagi berjalan di waktu yang tepat atau di tempo yang tepat, padahal tidak. Saran lu deh buat orang-orang di luar sana, karena kita punya banyak temen yang kayak gitu juga, Pak. Ya. Menurut lu harusnya dia kayak gimana mengobserv dirinya? Menurut gua ya gua sih malah dia harus nyemplung dulu sih, bener Pak. Nyemplung tuh bidang, Pak. Apa maksudnya? Nyemplung yang dia bener-bener ngerasa aman itu. Dia bener-bener, misalkan apa? Kan ada unpredictable condition itu. Ya pasti kalau misalkan lu semua orang nih pasti cowok-cowok apalagi ada fase di mana dia dibilang terlalu baik, akhirnya cewek itu cabut. Ya lu jangan nyalahin itu ke cewek, lu evaluasi diri lu. Kayak misalkan lu masuk dalam kerjaan juga, lu ngerasa udah maksimal, tapi atasan lu nganggep lu nggak ngapa-ngapain. Ya lu cek, sebenarnya ada nggak yang salah dari gua? Mungkin lu nggak komunikasikan itu ke atasan lu, padahal lu udah memberikan yang terbaik kayak gitu. Toh juga kalau misalkan itu terbaik buat lu, pasti bakal dikasih sama yang di atas. Gua mikirnya itu. Kayak misalkan lu bilang nanti, kalau misalkan gua punya cewek, gua nggak treatment dia sebaik mungkin, nanti dia cabut. Iya, dia malah takut dia cabut. Kok tiba-tiba sepemikiran gitu, Bang? Kagak, kita kan pernah Iya. Terus. Kagak, cuy. Kalau misalkan emang dia buat lu, orang lain jungkir balik pun, iya. Dia tetap punya elu nanti di kedepannya. Kalau misalkan dia bukan punya lu bakal diganti kok. Lu pasti dengan hal yang sesuai dengan apa yang lu usahakan. Iya, lu bakal. Ya kalau gue mikirnya, gue dapet pemikiran ini mungkin gara-gara gue disekecewain itu dulu. Iya, trigger awalnya dari sana. Tapi gue nggak melihat itu kesalahan gue dulu. Gue melihat itu kesalahan cewek. Tapi kok berulang-ulang. Gue malah pernah sempet mikir ya,
anjing, jangan-jangan gue disukain sama kuntilanak gitu. Oh, jadi lu kenapa anjing gue nggak laku-laku kok gue ganjal mulu ya? Soalnya gitu. Jadi ada ketempelan. Tempelan, gue pernah mikir gitu saking absurdnya gue. Iya. Soalnya gue sampai sempet baca nih kalau misalkan ciri-ciri Ketempelan jin yang perempuan gitu yang suka. Ada ciri-cirinya kalau misalkan lu suka sama cewek, rasa itu bakalan hilang tiba-tiba. Okay. Kalau misalkan cewek jadi lu kayak diguna-guna ya? Kalau cewek itu suka sama lu udah di posisi nyaman, lama-lama rasa sayangnya cewek itu hilang. Anjir. Gue sempat kepikiran sampai ketakutan kayak gitu ya? Dulu. Dan akhirnya gue nemuin flow state ini, oh iya, gue salah treatment aja. Oke. Jadi gue nggak memasang ekspektasi apa-apa ke manusia. Gue tetap yang di atas. Ya balik lagi, kalau misalkan emang dia buat lu, itu terbaik buat lu, menurut yang di atas, lu bakal dapet itu kok. Kita boleh ngasih clear goals di diri kita. Kita bikin plan. Tapi jangan lupa, goals yang sebenarnya yang punya itu bukan kita. Iya. Yang di atas, Tuhan. Benar, makanya tadi ada unpredictable condition yang mungkin nggak sesuai, tapi emang lu harus bisa improve. Betul. Lu bisa adaptatif. Gitu. Tapi apa namanya tadi? Kaum anxiety ya? Kaum anxiety. Nggak tahu lah. Atau boredom, atau di luar sana istilah apapun buat kalian semua. Jadi ini bukan gara-gara, kok gue gini-gini aja bang ya? Kok fasenya gue kayak gini-gini aja? Coba deh tukar pikiran. Karena balik lagi nih, gue kalau misalkan gue nggak ngobrol hari ini sama lu, Jal, mungkin gue nggak dapet pandangan-pandangan tersebut. Dan gue ngerasa nggak ada yang kebetulan, bos. Iya. Ketika lu mau nyampein atau nggak nyampein, itu terserah lu. Even itu baik buat gue atau kayak, aku takut disangka aping orang yang kayak gini-gini, lu lebay banget sih Jal, gini-gini. Enggak. Itu semuanya memang pilihan dari kita untuk memaintain mana yang mau kita sampein, mana yang enggak. Bahkan sering sekali dong. Menurut gue kayak gini. Lu tahu flow state ini aja kebetulan, Pak. TikTok aja. Gak jelas anjir. Maksud gue di kebetulan itu tuh yang tadi ya, unpredictable condition, itulah dimana fase lu makin deket sama sejajarnya lu, menurut gue. Bisa jadi. Semakin lu kayak, kok apa yang gue rencanain? Tapi ini udah. Goals ini udah makin gak ada unpredictable condition, itu berarti tanda lu harus hati-hati ya. Lu harus hati-hati karena sebenarnya lu ada di zona tidak aman tuh. Entah itu anxiety atau boredom gitu. Dan ya balik lagi, teman-teman gimana bisa nge-expand, karena review jujur dari saya, Rizal ini bukan sosok yang seperti ini. Kemarin Agustus. Gitu, lagi collab, lu lagi buyang, lagi ada usaha juga dan lain segala macem. Terus ternyata pas flip kita, kalau nggak salah, gue ngerasa lu tuh udah lumayan ini pas lu ngajak Fawas join. Terus kita video call. Iya. Terus si Fawas sekarang sama gue gini bla bla, terus kita teleponan juga kan kalau nggak salah. Di situ tuh gue udah ngeliat momen di mana wah beda nih Pak, wah ini segala macam, dan itu terasa ketika memang lu sejajar. Nah mungkin ada beberapa orang yang ngerasa dirinya udah sejajar tapi dia nggak tahu. Nah itu banyakin temen dah Pak. Iya, tanyain ke kawan-kawan lu. Kalau atasan lu kagak mau negor, kalau partner lu kagak mau negor, minimal bokap nyokap lu tanyain dah, ada yang salah nggak sih sama anakmu, bapak, ibu, gitu. Karena dari situ menurutnya, ya kita kan kagak punya lembaga legislatif mandiri ya Pak, sebagai controlling apa yang terjadi di hidup kita, nggak punya kita. Makasih banyak Jal yang udah ngebagiin. Sebenarnya sih kemarin lu bilang, sebenarnya gue pengen nyampein ini sih Pak, cuman akhirnya kita flashback juga ya, cerita masa lalu dan segala macam. Dan saya bisa jamin, saya mengerti sekali Bapak ini, makanya tadi aku merekomendasikan buat teman-teman di luar sana mungkin cari orang deh Pak, buat ngobrol, minimal orang yang jujur kali ya, biar bisa menilai kita tuh secara baik. Misalkan lu bikin usaha keripik, jadi kalau keripiknya enak bilang nggak enak. Iya. Kalau lu bilang nggak enak, enggak kok fine aja, ya lu merosotin sahabat lu dong. Gitu. Benar. Jadi kayaknya kita harus melihara tuh orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang dalam tanda kutip bisa membuat diri kita lebih maju daripada hari ini. Benar. Gitu ya. Dan ya cewek itu analogi. Ya analogi. Analogi. Cuman masalahnya bisa didapat dari mana? Dari mana aja. Benar. Pekerjaan. Hobi. Sesuai bidang, aktivitas yang mungkin lu nggak ngerasa lu dapet ilmu di sana. Bisa apapun. Benar. Bisa apapun. Oke, kita udah 1 jam. Waduh, 1 jam 15 menit. Lumayan. Makasih ini banyak. Ada yang dengerin sampai habis gak nih? Biasanya ada ya? Ada, alhamdulillah. Ada. Ya, biasanya gue bagi part-part gitu di dalam kolom deskripsi. Jadi dia mau dengerin apa aja, terserah dia. Kayak gitu. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah
ngedengerin sampai detik ini. Respect sih, 1 menit 16 1 jam, 1 jam 16 menit, gokil. Kalau misalkan ada yang dengerin sampai detik ini luar biasa, makasih banyak. Terus kalau misalkan ada yang mau nyampein kritik mungkin bisa di komen YouTube-nya atau di Instagram-nya, silakan disampaikan aja. Dan kalau misalkan ada rekomendasi teman-teman yang mau diajak ngobrol, berbagi pengalaman atau apapun, terbuka Pak. Terbuka untuk siapapun yang mungkin mau ngobrol, minimal curhatannya didengar dan segala macam. Itu sangat-sangat diterima kayak gitu. Makasih juga buat Mas Rijal. Yoi, sama-sama. Yang di tengah kesibukannya besok kerja ya. Oh iya. Kita nggak boleh malam-malam nih. Besok kerja nih, tapi Besok sahur juga, Pak. Iya, benar. Ternyata ada kesempatan nih kita ketemu bareng gitu. Dan ternyata seru juga. Obrolan kita udah nggak kayak obrolan kita di Malang, Pak. Dan menarik banget gitu. Karena gue ngerasa gue lagi di next level nih. Karena gue ngerasa gue nggak tahu tuh tadi apa anxiety boredom-nya gue. Mungkin first time gue denger kali ya. Flow state dan lain segala macam gue denger. Oke, makasih banyak Mas Rijal atas saran-sarannya. Teman-teman yang mungkin mau ngebahas masalah-masalah seperti ini sama teman-teman, coba deh minimal orang-orang terdekat lah yang lu nyaman pada ngobrol, diajak diskusi segala macam. Karena lu nggak bakal tahu tuh ujung perbincangan lu sampai mana. Gitu. Atau mungkin melatih public speaking lu, atau melatih komunikasi lu lah sama diri lu sendiri. Itu menurut gue penting banget sih. Karena ada beberapa orang yang sampai hari ini insecure, takut, tapi intelektualnya tinggi, tapi IP-nya bagus, tapi diterima di kerja yang lumayan oke segala macam, tapi masih punya masalah komunikasi kayak gini. Makanya banyak banget orang-orang yang nyalahin dirinya, mental illness, anxiety, boredom, dan kawan-kawan. Karena menurut gue balik lagi masalahnya adalah di komunikasi lu sama diri lu sendiri. Kayak gitu deh. Makasih banyak teman-teman semua yang udah dengerin. Mungkin ini kita sudah sampai di akhir. Saya Arvin Fareli undur diri. Saya Muhammad Rizal Fahim. Kami dari Bukan ya. Kagak. Pokoknya sebenarnya kita memang satu daerah lahir lah Pak, gitu. Lahir. Cuman memang beda alma mater, mungkin beda bidang juga ya, jauh banget teknik. Gua ada di kopi, ada di perikanan dan segala macam. Tapi walaupun kita berbeda pendapat, setidaknya kita punya percakapan. Makasih banyak Jan ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini.